Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini menunggu hari H, sidang vonisnya. Diketahui vonis Richard Eliezer alias Baradae akan digelar pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkini, Baradae dibela mantan-mantan Hakim Agung. Pembelaan terhadap pelaku penembakan ajudan Ferdi Sambo tersebut disampaikan Joko Sarwoko. Joko Sarwoko menilai bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Baradae di Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu tersebut bukan atas keinginan sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Baradae bukan merupakan pelaku utama dalam peristiwa penembakan itu. Sebab Baradae yang saat itu berstatus sebagai ajudan melakukan penembakan atas dasar perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo. Tak hanya itu, Baradae juga dipastikan akan mendapatkan perlindungan meski berstatus sebagai narapidana. Kepastian itu disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Dia mengatakan bahwa perlindungan kepada Baradae tidak hanya sebatas persidangan atau hanya sebagai terdakwa dalam kasus Ferdi Sambo. Perlindungan tersebut kata Hasto sudah merupakan kewajiban LPSK. Aturan yang mengatur perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hasto menambahkan, sebagai justice kolaborator, ancaman terhadap Baradae justru potensial terjadi usai vonis hakim dijatuhkan. Oleh karena itu, LPSK tidak hanya memberikan perlindungan kepada Baradae sampai masa persidangan selesai. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dibela mantan-mantan Hakim Agung. Pembelaan terhadap pelaku penembakan ajudan Ferdi Sambo tersebut disampaikan Joko Sarwoko. Dia menilai bahwa yang dilakukan oleh terdakwa di Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu tersebut bukan atas keinginan sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Richard Eliezer bukan merupakan pelaku utama dalam peristiwa penembakan itu. Sebab Eliezer yang saat itu berstatus sebagai ajudan melakukan penembakan atas dasar perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo. Dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama, kata Joko dalam program, Satu Meja The Forum, mengapa Eliezer harus dibela. Joko mengatakan jika hakim mencermati, sesungguhnya dalam fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa posisi Eliezer adalah melaksanakan perintah jabatan. Sehingga dalam posisi tersebut, Eliezer tidak bertanggung jawab sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP. Kalau hakim mau mencermati apa yang diperoleh dalam fakta persidangan itu kan jelas sekali posisi Eliezer itu yang pertama adalah melaksanakan perintah jabatan. Pasal 51 ayat 1 KUHP itu di situ malah tidak bertanggung jawab, katanya. Lebih lanjut, oleh karena Eliezer bukan pelaku utama maka yang bersangkutan bisa mendapatkan justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap perkara sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa justice kolaborator bisa mendapatkan hadiah atau prestasi jika keterangannya dinilai membuat perkara menjadi jelas. Dia sebagai justice kolaborator yang menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, ini ada prestasinya kalau dia ikut membongkar perkara itu, tutur dia. Adapun prestasi tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA, nomor 4 tahun 2011 tertuang bahwa justice kolaborator harus dipidana jauh lebih ringan dari pelaku-pelaku lain yang menjadi terdakwa. Dan kemudian menerbitkan Surat Edaran Ma nomor 4 tahun 2011 yang mengatakan di situ antara lain justice kolaborator itu pidananya harus lebih ringan dari pelaku yang lain. Sebagai informasi terdakwa Richard Eliezer alias Baradae dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satu hal yang memberatkan tuntutan Richard Eliezer